Baru sekitar 5 langkah lah bang, suara Teddy teriak bang, aduh, kejang-kejang bang. Pas perjalanan kita mau ke Jakarta ya, di tol mungkin baru masuk tol, udah kayak pas gua buka semuanya nih, set, udah ditutupin bang, pakai selimut rumah sakit. Wah, kejer semua bang, tiga-tiganya. Anjir, langsung gemeter, nggak bisa. Jadi itu posisi gua sama Ari langsung jatuh. Innalillah, ini yang gua takutin. Kejadian juga. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Indra. Tentunya masih di Stories Pendakian dan Urban Legend. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini menghadirkan narasumber nih. Mungkin kalian udah nggak asing sama orang ini ya. Langsung aja yuk kita kenalan sama orang yang ada di sebelah gua. Halo, Bang Reja. halo Bang Indra. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Akhirnya gue main sini lagi. Ya, silaturahmi Bang. Iya. Ngomong-ngomong sibuk apa nih sekarang nih? Iya pengen kerja sama konten lah bang. Masih jalan terus ya? Alhamdulillah. Bang, Ya gimana bang? kali ini lu mau cerita apa Bang? Jadi di video kali ini gue bakal bercerita ketika pendakian terakhir gue sama almarhum Teddy bang. Oke. Dimana waktu itu almarhum Teddy itu sebelum meninggal jatuh waktu turun bang. Oke, pendakiannya di mana nih Bang? Gunung Gede, sorry. Gunung Gede ya? Iya. Oke, ditahan dulu Bang ceritanya Bang. Oke bang. Oke, buat teman-teman sebelum Bang Reja melanjutkan ceritanya, gue mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe, dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Dan gue juga mau ingetin buat kalian nih yang memiliki cerita horor atau ingin menjadi narasumber, bisa langsung DM ke Instagram indra.stories atau bisa kirim via email yang gue cantumin di bawah ini. Dan kalian jangan lupa juga mampir ke channel YouTube-nya Bang Reja di Selatan Jakarta. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk dalam ceritanya. Oke, Bang Reja, jadi gimana tuh Bang kejadiannya pada saat itu? Jadi awal cerita itu rencananya kita mau ngerayain lulus-lulusan lah pada saat itu bang. Karena nggak ada apa namanya, bingung mau planning kemana, akhirnya almarhum Teddy ini langsung kayak ngasih ide, kita naik gunung aja gimana, ke Gunung Gede. Pada saat itu wah, kita nggak punya akses buat kesana, kendaraan segala macem, uang nipis ya kan. Karena di zaman itu anak sekolahan berapa sih bang megang duit ya kan. Betul. Akhirnya ya udahlah, singkat padat, bener-bener dadakan kita berangkat lah pada saat itu. Pagi kita berangkat pagi itu kebetulan kan ngumpul di rumah almarhum Teddy ya pada saat itu. Kita izin sama orang tuanya, kita berangkat lah pada saat itu. Kita naik kereta. Jadi tujuan awal kita itu di Pasar Minggu. Sembari kita nunggu kereta yang mau kita taikin ke Bogor, kita ngobrol-ngobrol dulu, ngopi. Nah kebetulan kan circle-nya almarhum Teddy ini luas banget bang, dia terkenal emang. Kita ngobrol di sana, baru berapa kali seruputan kopi, keretanya tiba lah. Kira kita buru-buru naik. Singkat cerita, kita sampai di Bogor itu siang bang. Siang, nah itu bener-bener yang namanya ya udah kita modal bismillah nekat dong udah. Nyampe Bogor kita langsung ngompreng lah buat gimana caranya buat nyampe ke base camp ini mah kita harus bener-bener ya udah ngompreng sana ngompreng sini. Akhirnya ketika perjalanan itu makan waktu lama pada saat itu, kita sampai di sana itu sore
sekitar, bukan sore juga sih dibilangnya, malam lah, jam 7-an gitu. Jam 7-an kita sampai di sana, kita istirahat dulu. Nah, kebetulan kan di sana, jadi almarhum Teddy ini bisa dibilang punya kenalan orang tua lah. Bukan di base camp putrinya, cuma di bawah gitu kan. Kita relax di situ buat istirahat lah kan, ngeres. Kita ngobrol-ngobrol di sana, ngopi. Akhirnya kan ditanya-tanya mau naik dari mana, turunnya mau mampir lagi apa enggak. Nah, almarhum Teddy bilang enggak, kita langsung pulang kok, gitu. Ya udahlah, pada akhirnya tepat jam 10 malam kita istirahat bang. Istirahat pada saat itu, singkat cerita pagi tiba, kita langsung tuh bergegas. Jadi itu cuma saking semangatnya mau naik gunung, cuma bawa bekal, bangun tidur, cuci muka, ngopi, ngerokok, itu jalan ke arah base camp putri cuma megang apa bang? Lontong sama rokok. Jadi makan lontong sama ngerokok dari jalan. Alhamdulillah kita sampai di base camp putri itu sekitar jam 9 lah pada saat itu. Kita di sana ngurus segala macem yang buat syarat buat mendaki lah pada saat itu. Kira kita berangkat berempat. Nah kebetulan di pendakian gue kali ini si Ari dan sama Bowo ini dia termasuk orang yang hobi olahraga bang. Sedangkan gue sama almarhum Teddy ini orang yang kemana-mana tuh selalu maunya jalan belakangan. Emang bener-bener ya dibilang lelet gitu loh. Nah kita jadi pas berangkat itu Ari Bowo di depan, gue sama almarhum Teddy di belakangnya. Ya di perjalanan ya masih biasa bang, kayak tawa-tawa, bercanda-canda ya kan pada saat itu. Masih happy lah. Dan kebetulan alhamdulillah cuaca di sana tuh masih cerah. Nggak ada mendung-mendung sedikit pun. Lagi bagus cuacanya. Bagus banget. Kita jalan sampai pos 1 itu cuma ngeres sebentar di situ. Ya balik lagi ngopi, ngobrol-ngobrol, bercanda sebat. Dan sampai di pos 2 ini kita sempat istirahat bang. Jadi ketika istirahat ini makan sih, jadi kayak cuma yang gue bingung nih di obrolannya almarhum Teddy ini kayak apa ya? Jadi yang gue kenal pribadinya almarhum Teddy ini kayak beda gitu bang, kayak lebih wawasannya tuh lebih luas dari yang sebelumnya gue kenal gitu. Orang keren banget sih. Dia dibalik orang yang selalu berperilaku bodoh buat bikin teman-temannya ketawa, bisa punya wawasan yang seluas ini gitu. Iya. Gue nggak mau berpikir macem-macem pada saat itu. Ya udahlah kita nikmatin aja cerita perjalanan kita pada saat itu kan. Kita rapi makan, nggak lama kita berangkat lah pada saat itu. Nyampe di pos 3 kita ngeres lagi karena ya pendakian pada saat itu tuh ya cuma begitu-gitu doang, maksudnya orangnya pada yang belakang ini tim karet gitu loh bang. Nah kita sempet apa ya bang, di pos 3 ini kita sebelum nyampe ya, jadi sebelum nyampe ini gue denger suara jeritan lah. Kalau di sekitar 800 meter lah dari jarak gue itu, gue kaget dong pada saat itu, kayak ada yang teriak, perempuan bang. Di situ kan kita kaget nih, siapa tuh yang teriak? Arya sama Bowo langsung tuh bergegas. Pas sampai di suara itu, mereka teriak nih berdua, Ted, ya sini buruan, ada yang jatuh. Nah gue langsung tuh bang jalan bergegas. Pas nyampe gue di tempat suara itu, jadi ada pendaki entah dari Mapa lah atau mahasiswa gimana gitu. Jadi yang satu itu kakinya terkilir bang, jatuh. Nah yang satu itu kayak ada riwayat lambung atau gimana, gue nggak ngerti deh. Jadi yang pokoknya 3, gue inget 3 di situ, 3 pendaki. Yang satu jatuh kakinya, yang satu lagi perutnya bermasalah. Dan akhirnya gue nyurus Ari sama Bowo buat turun bang, karena gue nggak ada buat alat-alat buat ngevakuasi lah pada saat itu. Emang alat, dibilang alat itu ya salah kadar ya bang, karena ya belum punya alat-alat secanggih sekarang lah.
Ari sama Bowo gue suruh ke bawah bang, jadi manggil tim SAR, evakuasi lah pada saat itu, karena kan fisik mereka nih yang lebih kuat lah ya kan. Hobi-hobi orang main futsal, jogging, berenang, gue percayain sama mereka berdua. Kira udah deal, gue berdua sama almarhum Teddy jaga ini orang, mereka berdua turun tuh. Itu sempet lama tuh bang, sekitar 2 jam gue nungguin. Jadi pas alhamdulillahnya si Ari sama si Bowo bawa tim evakuasi, nah di situ gue melanjutkan perjalanan bang. Oke. Berarti si perempuan ini udah ditangani nih? Iya, alhamdulillahnya. Dan gue belum berpikir tuh bang pada saat itu. Gue awal berangkat ngevakuasi orang lain, kasarnya begitu. Dan ternyata pas turun gue harus mengevakuasi temen gue gitu. Nah, singkat cerita kita mulai perjalanan lagi tuh bang. Kita izin sama tim evakuasi, sama mereka-mereka yang kena musibah. Mereka cuma bilang terima kasih segala macem. Gue sempet dibekelin rokok pada saat itu. Kira gue berangkat tuh jalan, tawa-tawa lagi, ngobrol-ngobrol. Nah, sampai di Simpang Maleber sempat break tuh bang. Gua itu kalau nggak salah sore kayaknya bang. Sekitar jam 3, jam 4-an, pokoknya udah masuk asar lah pada saat itu. Ngasok di situ selonjoran, ya namanya guyonan si almarhum Teddy lah buat mecahin suasana pada saat itu. Ngobrol-ngobrol, tawa-tawa, cekikikan. Akhirnya kita kayak semacam buru-buru bang pada saat itu. Ini tempat yang harus kita tuju di sana nih, masih sekitar setengah sampai 1 jam. Kita langsung jalan aja, biar nanti di tenda kita tinggal santai doang gitu. Akhirnya yaudah ayo, gue masih seger gitu. Jalan, alhamdulillah sampai di Surya Kencana. Gue sempet ya kayak pelukan rame-rame gitu. Nyampe juga ya kita, merayakan lah ya bang. Iya, seneng lah pada saat itu bang. Nggak gimana ya, maksudnya udah lama banget gitu. Kita nggak bisa jalan bareng begini gitu. Kita di Surken Barat pada saat itu bang, ngecamp. Kita ke Surken Barat, kita diriin tenda. Cuaca mulailah namanya gede ya, mungkin ciri khasnya kabut turun tiba-tiba gitu kan. Di situ kita sempet berencana buat kita ngelilingin Surken bang. Ya sekedar buat nyari senang-senang gitu, kita buat nyari momen gimana caranya nih buat kita ketawa-tawa, kita nikmatin aja nih apa yang ada di sekeliling kita gitu. Itu belum pada makan tuh bang, maksudnya kayak nyiapin sarapan udah, cuma buat makan itu entar gitu. Kita muter-muter tuh bang, kita kelilingin tuh Surken berempat. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah posisi Surya Kencana, kita berempat duduk tuh bang. Nah, ketika duduk ini, balik lagi, gue yang akan takjub nih sama almarhum Teddy. Sekarang maksudnya gini bang, umur-umur yang mungkin masih 17-18 tahun itu, cara berpikiran mereka, dia bilang itu, lu kedepannya mau jadi apa? Lu mau kayak gimana planningnya? Itu kan maksudnya di umur segitu tuh kayak masih, ya udah kita jalanin aja apa yang kita mau jalanin gitu. Belum berpikir, gue pengen ke sono nih, gue harus kayak gini, gue pengen kayak gini. Jadi tuh bener-bener kayak hidupnya dia ketata tuh bang. Iya betul. Ya udah kita ngobrol, sharing-sharing, ntar gimana ke depannya, lu mau jadi apa? Lu mau terus lanjutin kuliah atau gimana? Nah kebetulan kan almarhum Teddy ini putus sekolah bang, jadi bisa dibilang dia putus sekolah itu di kelas 2. Jadi dia buat, ya selama setahun ini kita masih pada sekolah, dia pada maksudnya dia nyari uang buat bantu keuangan ibunya. Ngobrol-ngobrol rapi. Nah Ari sama Bowo ini bilang pamit bang, jadi dia pengen ke tenda dengan alasan gue ngambil kopi nih sama rokok, stok rokok habis, sama gue nyiapin makanan, jadi pas lu nyampe di situ tinggal makan doang. Ya udah, gue masih mau santai-santai di sini. Itu kita pada tiduran tuh bang berdua. Gua sama almarhum Teddy itu tiduran, nikmatin
bintang-bintang. Kebetulan alhamdulillah pada saat itu jam 8 mungkin bang, cerah ya, tiduran kayak bercanda-bercanda iseng-isengan. Nah gue buka omongan pada saat itu bang, lihat Ted, dingin, gue bilang lapar. Pas gue mau bangun gitu begini, jadi kayak ditahan sama gitu, sini dulu apa kata dia, mau ngapain sih buru-buru, nikmatin aja dulu, dingin Ted. Gue cuma pakai lengan panjang, celana pendek pada saat itu bang, lapar nih, udah sini dulu. Gue bilang udah ayo di tenda aja lanjutinnya, ngobrol rame-rame berempat gue. Nah pas gue mau tarik gitu, dia ada obrolan begini bang, gue titip adek sama ibu gue ya, jadi kan bapaknya ini udah nggak ada bang pada saat itu. Yang gue bingung, maksudnya apaan nih ya kan, maksud lu apaan sih? Nah dia alasannya itu setelah turun gunung ini dia bilang gue mau cabut ke luar daerah buat kerja pada saat itu. Dia minta gue buat jagain adek sama ibunya, buat ngontrol lah ya kan gitu. Nah gue kan gak berpikir macem-macem gitu bang ya, gue taunya dia emang orangnya dibilang gak betah di rumah ya karena tuntutan gitu loh. Gue sambil bilang tenang aja sih, pasti gue jagain gitu loh. Masa iya gue nggak jagain, ntar gue kabarin kalau nyokap kenapa-napa, gue bilang gitu kan. Nah itu begini nih bang nih, dada gue tek, inget ya, jaga amanah, laki-laki harus jaga amanah. Kalau iya udah, nah gue dirangkul tuh bang, kenceng banget sama dia, set. Dirangkul kenceng banget. Nah ketika gue bilang lu apaan sih, kayak geli gue bilang gitu kan, udah ya wah geli gue nih dipeluk-peluk cowok gitu. Dan kata dia anjing lu, kata dia gitu. Ya udah ya jalan. Nah kita jalan nih bang mau ke tenda. Nah ketika mau jalan ke tenda, almarhum ini sempet diem nih bang. Jadi gue jalan tuh kayak seakan-akan nih gue sama dia nih. Cuma pas gue nengok, lah dia di belakang diem, gue bilang gitu. Woi, ayo. Nah kalau menurut versinya dia nih, ada sosok kakek-kakek yang memantau lah, bisa dibilang kayak ngelihat dia dari kejauhan. Emang dia orangnya belak-belakan kan, ya dibilang takut setan, emang orangnya nggak ada takut-takutnya, maksudnya gitu. Sama orang aja berani banget tuh, sama setan juga berani dia gitu. Cuma dibilang ada kakek-kakek udah ngeliatin gua, ngapain ya kakek-kakek gitu. Ah udah, gua bilang gitu kan, udah yuk jalan-jalan, ngapain sih lu? Iya jalan tuh. Nah sampai di tenda, makanan udah jadi nih Mayan. Makan, ngerokok, ngopi. Nah gue masih di luar nih bang sama almarhum Teddy. Si Ari sama si Bowo udah masuk tenda. Ketika mereka berdua masuk tenda ini, mulailah sifat jahilnya almarhum Teddy kalau ketemu gue tuh. Jadi udah mereka tidur nih berdua nih bang. Nah almarhum Teddy bilang isengin. Ternyata dia udah nahan ke mules nih bang, namanya di gunung, angin mungkin ya kan. Nah dibuka tenda nih, tenda, set. Nah almarhum Teddy tuh masuk ke dalam sama gue nih, set. Gue ngeliatin sih, maksudnya gue ngelongok doang gitu di tenda. Nah almarhum Teddy ini buang air, maksudnya buang angin bang, buang angin. Terus nggak ada suaranya bang, emang adem aja betul, nggak ada suaranya, set. Habis itu ditutup tuh, gua keluar lagi berdua tenda, set, udah keendus baunya, ditutup. Nah mereka berdua bangun ya, anjing bobat bangke kata dia. Pas dia keluar, set, pasti kerjaan lu nih berdua nih. Akhirnya situ kita kayak bercanda kayak orang main Smackdown lah pada saat itu bang. Wah anjing lu emang lu iseng banget lu pada lu. Jadi ya gitu bang, ada aja sih maksudnya kayak kentut terus ada yang ditahan, set, ini gitu loh. Rapi bercanda itu mereka berdua tidur lagi. Nah gue bilang sama almarhum Teddy pada saat itu, ayo tidur istirahat. Iya kata dia, pengen buru-buru pulang dah kata dia gitu. Udah tadi maksudnya lu kemarin yang minta nih buat naik gunung, sehari doang sih di sini, ntar kita pulang pagi tapi summit kita turun gitu. Karena kan kebetulan gue lintas bang, naik Putri turun di Cibodas
planningnya itu. Kira dia mau lah gue bujuk buat istirahat, tidur. Nah ketika tidur ini dibilang ngigo, mimpi, nggak ngerti deh gue, kurang paham. Jadi sempat kebangun bang almarhum Teddy ini, kalau nggak salah jam tengah malam lah, 1 jam 2-an gitu. Kebangun kayak orang megap-megap bang, kayak orang kerep-kerep gimana sih? Nah gue coba buat bangunin dia nih kan, karena kan gue keganggu juga kan denger kayak orang gerung kan. Tadinya parno gue, siapa nih yang gerung ya kan, gue takut nih kan. Pas gue lihat si kampret, gue bangunin, dia langsung wah gitu tuh, kaget. Apa lu? Nah dia bermimpi sosok kakek-kakek itu lagi bang. Jadi kakek-kakek itu cuma berbicara beberapa kalimat sama dia. Pulang apa sih, Indo apa, pokoknya bahasa laki-laki buat orang Jawa lah. Pulang le kalau nggak salah, pulang. Nah di situ dia kayak langsung kepikiran orang tuanya bang, ibunya. Pengen pulang nih buru-buru. Iya besok pulang kok, udah istirahat lagi yuk. Lu mimpi kali, makanya jangan suka isengin orang, diisengin setan kan lu. Begitu. Iya kali ya. Yaudah yuk tidur lagi ya. Tidur. Alhamdulillah pagi tiba. Kita nyiapin sarapan lah buat summit kan, kebetulan karena kita lintas kan. Kita sarapan dulu, ngopi dulu. Akhirnya jam 10 pagi kita berangkat nih buat muncak. Kita rapi packing segala macem lah. Berangkat, alhamdulillah sampai puncak. Nah, kita di puncak cuma ketawa-tawa. Nah, di puncak itu gue tempat favorit gue sama almarhum Teddy itu yang ada bongkahan batu besar itu bang. Jadi gue di situ ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Nah, tahu-tahu cuaca ya gitulah. Tiba-tiba kabut tebal turun. Akhirnya kita bilang, udah yuk kita turun nih. Kita lintas aja. Ngejar waktu juga kan bang pada saat itu. Karena kita janjinya izin sama orang tua kita tuh cuma 2 hari. Ya paling nyampe antara 3 hari lah gitu. Nah kita jalan turun tuh. Lintas lewat lewat Cibodas. Jalan dengan formasi yang tetap sama, Ari, Bowo, gua, Teddy. Jalan sampai di Tanjatan Setan ya. Itu masih aman bang, cuma kayak ada ya kepleset licin gitulah. Ya, masih buat bahan bercandaan, mampus lu jatuh, masih gitu-gitu bercanda. Emang enak lu. Jadi ya udah kita jalan lagi sampai di Kandang Badak. Kita sempet ngaso dulu bang situ. Ngopi lagi enak nih. Emang orang itu tukang ngopi, doyan banget ngopi. Nggak diturutin. Ya dibilang nggak diturutin, ntar dia lemes bang. Jadi kayak lu dah. Kalau nggak kena kopi lemes gitu loh. Ya udahlah mau nggak mau. Sedangkan Arya sama Bowo ini tipikal orang yang lambungnya tepok bang kalau kena kopi. Udah jadi gua berdua ngopi, dia pada ngenyotin inian gula merah sama nyusu. Ya kan? Ngobrol. Wah udah sore nih. Udah mau sore maksudnya gitu kan. Ayo yuk jalan lagi. Jalan lah. Alhamdulillah sepanjang perjalanan turun itu belum terjadi apa-apa bang pada saat itu, petaka ya. Nah ketika mau sampai di sebelum mau masuk ke air panas, pos air panas Kandang Batu ya, itu gue sempet kepisah jarak bang, karena ya cuaca ya udah mulai kabut turun lumayan tebel lah. Gue ketinggalan di belakang karena gue juga sempet ngaso bang pada saat itu. Jadi kaki gue kayak habis ke sleo gitu kan pas jatuh licin itu ya. Gue sempet, udah jalan duluan aja, ntar kita ketemu di air panas. Nah, ketika gue lagi benerin tali sepatu gue, di posisi gimana ya, arah jam 10, itu gue ngeliat sosok Teddy bang. Sosok Teddy? Yes. Cuma dengan pakaian yang beda gitu. Bukan pakaian pendaki. Pakaiannya itu apa bang? Ya dibilang putih-putih gitu. Pakai baju-baju putih gitu. Tapi mukanya itu muka temen lu itu? Teddy. Gue pikir, setan bukan nih, ya kan? Gue belajar gila dari dia aja gitu. Kalau setan,
kita takut dia berani ini kan. Kalau gue yang berani, dia nggak bakalan godain gue lagi nih kan. Gue kayak longokin itu sambil jalan sambil lihat. Nah gue ngeliat emang fokus ke orang ini gitu loh. Sampai akhirnya gue kayak kepleset gitu bang, gue jatuh, pas gue bangun nggak ada nih. Wah, halusinasi nih gue bilang. Gue masih berpikir halusinasi nih, sugesti nih, gue kecapean nih. Gue teriakin dong, Ted, iya bawel, nih gue nggak jauh dari lu. Ah ya tungguin, gue bilang gitu kan. Kamu sih kalau tadi ya, lu berak gua tungguin. Alasan begitu bang. Woi Re, wo berhenti, ajak belut berak. Berhenti lah pada mereka. Akhirnya gue jalan lagi, ketemu mereka, kita sempet ngaso di air panas. Kita sempet ngaso di air panas, tadi udah ngomel tuh. Ayo buruan, keburu gelap nih. Sedangkan gue cuma kayak pakai senter si skamling gitu bang, apa headlamp yang modelnya masih bulat gitu tuh bang. Kira Teddy jalan dulu nih bang, gue bilang Ted pelan-pelan. Nah kebetulan dia pakai sendal bang pada saat itu bang. Pakai sendal? Iya pas, jadi dilepas sepatu kan. Pas dia habis berendam di air panas, entah dia lupa atau gimana, pokoknya dia turun keadaan pakai sendal gitu loh. Oke. Teddy jalan duluan, gue bilang Ted bentar, bareng-bareng lah. Ya udah iya gue tungguin, udah jalan santai aja kata dia. Nah pas anak-anak pada udah ngambil tasnya masing-masing mau jalan, baru sekitar 5 langkah lah bang, suara Teddy teriak bang, aduh gitu. Wah refleks nih anak-anak, Ari langsung jalan tuh. Nah pas dilihat almarhum Teddy jatuh udah bang. Jadi setelah ngelewatin yang air panas yang itu tuh apa sih, Jembatan. Setelah itu nggak jauh dari posisi apa jembatan air panas itu dia jatuh. Jadi kayak kegelincir gitu. Awalnya kan si Ari bilang, ngapain sih tiduran di situ? Dia bilang anjrit jatuh gua kata dia. Pas dia maksudnya mandang kita nih, dia sini udah kayak keluar darah nih bang. Oh, dari telinganya bang? Iya. Wah refleks dong anak-anak. Carrier gue taruh, gue lempar. Anak-anak pada turun nih. Set. Ya dia cuma bilang, anjir jatuh gue. Masih ketawa-tawa bang. Gue pikir, wah alhamdulillah aman. Nah posisi ini kan almarhum tadi begini nih. Jadi gue begini nih bang. Oke. Palanya. Iya. Pada saat itu gue takutnya tuh kayak ada luka di kepala gitu loh. Jadi kakinya di maksudnya palanya ini di pangkuan gua, kakinya itu agak gua katasin sama bawa sama Ari. Nah, gua bilang lu nggak ngapa-ngapa Ted. Nggak apa-apa, cuma sakit doang nih. Kuping gua kayak ada air gua tadi. Pas dipegang, wah darah. Nah pas gua pegang palanya nih bang, sebelah kanan kalau nggak salah ya. Pas gua gini, empuk bang. Sebelah sini ya berarti ya bang ya? Iya, empuk. Jadi kayak namanya tulang kepala kan? Iya. Maksudnya kuat gitu bang ya, kokoh gitu. Pas dipegang, emot. Lembek. Nah pada saat itu gue langsung kayak jantung gue tuh kenceng duk. Feeling gue udah nggak enak banget. Iya, kenapa nih teman gue nih? Wah bahaya nih. Kalau nggak segera turun ya kan. Gue nggak mau nih teman gue kenapa-napa. Itu udah ada feeling bang situ. Jangan sampai temen gue kenapa-napa. Jangan sampai. Akhirnya gue bilang kan sama Bu, gue senderin tuh kan akhirnya. Senderin di pohon yang dia jatuh itu. Jadi pohon ada batu. Dia kantem batu ternyata bang. Gitu awal mulanya. Gue bilang nih nggak bisa nih Teddy lanjutin jalan. Cuma dia bilang ya maksudnya biar nggak teman-temannya panik mungkin. Udah masih kuat kok gue. Cuma kayak dia bilang gue cuma nyeri doang nih kepala. Gue bilang jangan dipegang. Maksud gue kan biar dia nggak tahu nih keadaan fisiknya dia nih bang. Takutnya makin buat dia drop gitu. Jangan dipegang. Akhirnya gue ngobrol sama Ari, ngobrol, lu turun duluan bisa nggak? Panggil tim evakuasi lagi kalau bisa, gue bilang gitu. Gue takut kok kata Ari gitu. Kata Bowo, gue takut. Udah temenin sama Ari, jalan-jalan. Kita sempat ada perdebatan nih Bowo, maksudnya nih Teddy harus segera dibawa turun nih. Takutnya makin parah gitu bang. Soalnya yang gue
pegang itu bener-bener wah udah bikin gue Panik ya. oh ya dibilang panik, jujur panik banget gue karena feeling gue tuh udah kayak kuat banget, cuma kayak gue berusaha jangan sampai. Akhirnya gue satu keril gue tinggal bang pada saat itu. Oke. Kerilnya siapa bang yang lu tinggal pada saat itu? Almarhum Teddy. Almarhum. Iya. Jadi bukan keril sih dibilangnya. Ya sekitar keril ukuran 40 liter gitu. Iya. Bawa sama Ari jalan nih bang, jalan duluan. Gue sempet ngobrol, lu gimana? Aman nggak? Nggak apa-apa, cuma kuping gue doang sakit nih kayak teng-tengan gua tadi. Yuk jalan yuk, gue gendong. Emang gue orang sakit digendong. Itu masih kayak ya dengan karakternya dia lah, nggak mau dikasihanin orang gitu. Kira gue rangkul bang jalan. Ya udah yuk jalan pelan-pelan, jalan tuh gue. Di situ gue udah kayak jangan sampai. Akhirnya dia bilang, udah break aja dulu deh. Pada sakit nih gue, kepala gue sakit kok kata dia. Gue bilang udah gendong aja, gue gendong. Jadi gue gendong nih bang. Nah pas digendong ini, ya udah dia pegang kayak dibilang pingsan sih, nggak ngerti juga dah gue bang. Cuma dia masih kayak ngajakin berinteraksi gitu. Sakit gitu ya. Sakit. Udah, gue kan jadi gemeteran bang, kayak orang tremor. Udah ya Ted, sabar. Ini kita turun. Sempet berhenti itu di apa? Penyencangan ya? Penyencangan. Itu udah drop banget bang fisik. Nah kebetulan cuaca udah mulai gelap. Kayak dibilang hujan enggak sih, kayak mungkin embun ya, tetesan embun yang bikin jadi keluar banyak itu. Sempet ngeres di penyencangan. Almarhum sempat minta rokok bang pada saat itu. Di penyencangan ini bang? Iya. Sempet ngerokok, ngopi, ngerokok, minum air putih. Dibilang, gue bisa pulang nggak ya? Udah, jangan mikir yang macem-macem, udah. Ya panik, udah bercandain gitu bang. Lu anjing lu ya, masih aja bercanda. Udah tenang aja, kita pulang kok. Nggak mungkin kita stay di sini. Kasihan yang di rumah pada nungguin. Ya udah yuk jalan lagi. Jalan tuh. Jalan pelan, gue udah fisik gue udah berat banget, udah drop dah pada saat itu. Gue bilang Ari sama Bowo nggak nyampe nih ya kan. Oh dia di belakang berarti? Enggak, Ari sama Bowo udah jalan duluan bang. Oh kan, di depan. Karena pas TKP kita almarhum Teddy jatuh ini, kita sempet nyari solusi, akhirnya mereka berdua mau turun nih bang. Sambil minta bantuan. Nah, kayak awal pertama gue mau ngevakuasi pendaki itu. Kira sampai di jembatan yang kayu. Gue gelepak. Jadi posisi jatuh bareng bang. Gue gendong almarhum Teddy, jatuh nyungsep gitu doang depan. Oke. Gak bro. Ini ada bekas ini. Nah pas jatuh itu, bego lu, kalau capek bilang. Iya capek, udah break dulu. Break di situ. Tiduran bang kayak orang gila. Nggak tahu jam berapa itu pokoknya udah mulai malam lah, sekitar jam 6 jam 7-an. Kayak orang gila aja tiduran tuh berdua di jembatan kayu itu. Sempet kayak rokok, yang rokok mulu bego, gue bilang gitu. Udah rokok, kira gue kasih rokok, ngerokok di situ ngobrol. Cuma bilang pasrah gue gitu. Lu mau ninggalin gue silakan, lu mau bawa gue takut lu ngapa-ngapa. Itu dari almarhum? Nah iya, gue sempet bilang udah, kan udah ada Ari sama Bowo, gue bilang gitu. Kita selamat kok, ntar juga ada yang nongol. Setengah jam tuh bang gue di situ gelepak, udah kayak ya pikiran campur aduk lah. Selamat enggak nih, kalau nggak selamat berdua ya mungkin jalannya begini. Akhirnya kayak tadi bilang, udah ya turun yuk, bahaya, udah malam, dingin, lu harus pulang gitu. Ya gua pulang, lu harus pulang dong, gua bilang gitu. Kira udah dah kayak orang babak belur habis dipukulin orang 10 bang, gua jalan berdua, letoy aja, kayak ngerangkul dia. Setelah rapi tanjakan,
Alhamdulillah nih bang, titik cerah tiba. Si Ari sama si Bowo ini datang nih, teriak-teriak manggil, Ja, Ted, di mana lu? Ya di sini udah pada lemes dah. Ya di sini. Kira datang tuh cahaya banyak banget. Wah, alhamdulillah. Gua duduk, gua udah tepar di situ. Datang nih tim evakuasi, ditanya kenapa kejadiannya gimana. Udah minta tolong kalau bisa dibawa dulu nih temen saya, gitu kan. Bahaya, udah keluar darah mulu. Yaudah, langsung tuh dimulai dievakuasi, mereka pada jalan. Gue minta tuntun sama Ari sama Bo, jadi begini nih bang. Oke. Jalan. Gue bilang jalan duluan aja, kalau bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Mungkin jeda waktu antara almarhum Teddy sama tim evakuasi itu sama gue setengah jam mungkin bang. Jadi pas gue nyampe di base camp Cibodas, gue udah nggak ketemu sama almarhum Teddy. Ternyata almarhum Teddy udah dibawa ke klinik terdekat mungkin ya. Kalau di gue sempet ditanya kayak BAP lah pada saat itu, kenapa jadinya gimana? Gue bilang saya yang tanggung jawab sama Bowo, tolong teman saya si Ari ini buat temenin Teddy ke rumah sakit gitu. Ya udah, si Ari ke sana, gua mau Bowo ngobrol dan jelasin semuanya. Nah, awalnya tuh kayak bagusnya mungkin bang ya, media karena malam mungkin ya. Iya. Nggak ada yang maksudnya yang nyorot gitulah. Kira udah selesai dibahas kronologinya, gue minta anterin lah pada saat itu sama pihak basecamp. Gue minta anterin ke rumah sakit. Nah kebetulan Bowo ini termasuk orang yang berkecukupan lah dari segi keuangan orang tuanya. Nah kebetulan handphonenya dia doang nih Nokia. Dia ngubungin orang tuanya nih bang pada saat itu malam. Dia jelasin keadaannya gini. Nah bokapnya ini bilang, udah kamu urus aja almarhum Teddy di situ, maksudnya urusan biaya nanti bapak datang ke sana atau bapak kirim uang gitu. Yang penting kamu minta aja total semua biayanya, nanti bapak yang urus. Kira dia mau si Bowo ngasih teleponnya itu ke pihak rumah sakit bang. Nah apes, bisa dibilang apes enggak sih ya, emang udah jalan takdir ya. Jadi di rumah sakit itu alatnya nggak memadai bang pada saat itu. Iya. Nah pas di rumah sakit ini ternyata almarhum Teddy udah nggak sadar bang. Nggak sadarnya ini pas di rumah sakit atau pas dibawa tuh sama tim Nggak evakuasi? ngerti. Kan gue pada saat itu emang udah, maksudnya gue serahin sama tim evakuasi dan gue tiba sampai di rumah sakit itu udah nggak sadar maksudnya. Masih nafas cuma nggak sadar gitu, kayak orang dibilang koma. Iya. Nggak ngerti juga deh gue, nggak paham soal medis pada saat itu. Nah pihak rumah sakit itu ngerujuk pada saat itu buat di rumah sakit Bogor yang lebih memadai lah fasilitasnya. Kira Bowo nelpon orang tuanya lagi lah pada saat itu. Bokapnya Bowo bilang, udah bawa ke Jakarta aja, ngapain di Bogor, udah bawa ke Jakarta, ini aja nyewa ambulans sana aja, ntar biaya gimana pak, udah bapak yang ngurus. Kebetulan emang care banget sih orang tuanya sama kita. Kira udahlah, dikasih lagi sama pihak rumah sakit, disiapin lah apa yang kita butuhin bulan. Nah gue di situ mulai berpikir bang, nggak lucu banget nih gue tuh naik berempat ketemu orang bantu ngevakuasi, turun gue harus ngevakuasi temen gue nih keadaan kayak gini. Nah, gue di belakang tuh bertiga. Nah yang gue bikin takut itu almarhum Teddy kayak udah kejang-kejang bang pas perjalanan kita mau ke Jakarta ya, di tol mungkin baru masuk tol udah kayak wah makin ser-seran nih jantung gua kan. Kayak si Bowo pun udah gimana si Ari bilang, Ted sadar Ted. Gua udah nggak bisa ngomong apa-apa bang, aduh udah feeling gua tuh udah kayak yakin gitu, lewat wah udah nggak karuan dah.
Nyampe di rumah sakit Jakarta yang nggak bisa gue sebutin lah ya. Akhirnya di situ orang tuanya Bowo datang. Gue sebelum bilang ke pihak ibunya nih bang, sama adiknya. Karena kebetulan dia punya adik cewek. Namanya Putri. Tenang, gue udah izin kok. Oke, siap. Nah, pas di rumah sakit ini, gue disuruh pulang lah. Gue, Ari, Bowo itu disuruh pulang. Sama bokapnya Bowo. Pulang, ganti baju. Bilang sama orang tua udah pulang. Coba kalau bisa, bilang ke orang tuanya Teddy. Kalau Teddy ada di rumah sakit. Jelasin pelan-pelan, jangan bikin ibunya panik. Kira gue kayak bertiga, siapa yang mau ngomong nih? Udah kita maju aja bertiga. Terus yang ngomong, sweet, gambreng ya gambreng. Yang kalah ngomong. Tuh dari dulu emang gitu tuh bang, kalah ngomong. Anjing, masih aja begini nih Medan. Masih ada celotehan ya. Ya bis gimana bang, gak ada yang berani ngomong ya kan. Kira gue pulang dulu lah masing-masing ke rumah. Rapi mandi tuh, pulang sampai rumah mandi. Ngobrol sama nyokap bokap. Nah si Ari nyampe nih ke rumah gue. Ari nyampe ngetok-ngetok. Assalamualaikum bu, Reja ada bu? Ada no. Mau kemana lagi lu? Baru nyampe rumah, udah kayaban lagi. Enggak bu, penting. Gua keluar kan, ngapa sih? Suruh ke rumah sakit sama Bowo. Ternyata Bowo udah langsung ke rumah sakit bang. Karena bokapnya di sana juga ya. Iya, nah kenapa emang? Teddy kritis. Wah langsung gua buru-buru bang. Mak jalan mak, gua salim langsung. Jalan. Kenapa emang? Teddy kemarin pas turun kecelakaan. Ya Allah. Terus gimana keadaan? Kritis. Yaudah sono ke rumah sakit. Gua ke rumah sakit bang pada saat itu langsung. Pakai motor bokapnya Ari, Supra. Kalian berdua. Ngebut tuh nggak pakai helm. Wah, brak. Ari kan tuh langsung jabrak ke bawah motor. Brak tanjatan. Maksudnya Sikat aja ya. disikat aja lah, apa aja, lobang dihajar, jaglugan diantem. Nyampe rumah sakit. Ini yang gue gak demen bang. Sampai di rumah sakit, bokapnya Bowo senyum-senyum tipis. Udah kayak curiga nih gue. Cuma dibilang, sabar. No Bowo, temenin. Bapak mau ngurus Administrasi. Bowo gimana? Teddy gimana pak? Udah temenin Bowo. Lari tuh bang, kenceng tuh berdua Ari. Gua masuk, tek. Bowo udah begini aja nih. Pas gua buka semuanya nih maksud, set. Udah ditutupin bang. Pakai selimut rumah sakit. Wah, kejer semua bang, tiga-tiganya. Anjrit, langsung gemeter, nggak bisa. Jadi tuh posisi gua sama Ari langsung jatuh. Ya nalah, ini yang gua takutin. Kejadian juga. Dan akhirnya mau nggak mau kita langsung bawa bang. Kita belum sempet bilang sama orang tuanya Teddy, tapi ternyata Teddy nggak bisa diselamatkan. Ya mungkin sedikit penyesalan mungkin gua. Coba kalau misalkan gua lebih sama teman-teman gue tuh bisa bertiga langsung turun bareng gitu, nggak sampai harus mereka jalan turun duluan, ya kan. Penyesalan gue mungkin pada saat itu seperti itu. Ya udahlah, diurus, dimandiin jenazahnya segala macam. Kita naik ambulan lagi ke rumahnya, didampingin sama bapaknya Bowo. Kebetulan kan rumahnya beliau ini di gang ya. Jadi ambulan tuh gue udah bilang sama bapaknya Bowo kalau bisa sirene ya, sirenenya dimatiin kan. Kita dimatiin tuh pas udah mau deket rumahnya. Udah tuh gue jalan pada ke rumahnya tuh. Nah pas gue ngetok, tek, adenya nih keluar. Lah, Bang Reja, Bang Teddy mana? Ibu ada. Bang Teddy langsung jalan ya, kata dia. Ibu mana? Itu ada tuh lagi duduk. Boleh masuk nggak? Ya silakan, masuk. Akhirnya gue mau jelasin karena terbata-bata ya kan ucapan gue. Nanti langsung ditembak aja sama bapaknya Bowo. Maaf bu, jadi sama Teddy kecelakaan pas turun. Nah nyawanya nggak bisa tertolong. Wah nangis semua. Keluarganya nangis, pecah dah tangisan pada saat itu.
Gue nangis lagi, Ari nangis lagi, Bowo nangis lagi. Akhirnya ya udahlah, dirapiin rumahnya, kita angkat jenazahnya dari ambulan. Mulai rumah duka Teddy ini udah penuh warga pada saat itu. Ya mau nggak mau kita ngurus sampai pemakaman rapi. Kita sempet kayak termenung lah di situ. Kayak nggak nyangka gitu bang kejadian bakal seperti ini. Nah cuma di situ bagusnya gue punya teman sama Ari sama Bowo, kayak ngingetin bang, udah, yang udah kejadian jangan disesalin. Kalau kata Bowo, ingat kita punya amanah buat jaga keluarganya. Nah dari situ gue sadar, oh iya, ini udah emang garis takdir gitu kan. Namanya umur, jodoh, rezeki nggak ada yang tahu kan. Ya udahlah, pada saat itu kita belajar komitmen buat bantu keuangan ibu sama bantu adiknya. Ya alhamdulillahnya sampai adiknya pun menikah, kita ada buat mereka gitu. Tapi sayangnya, yang disayangkan, setelah 3 tahun atau 4 tahun almarhum Teddy pergi, ibunya nyusul meninggal juga. Ya mungkin itu aja bang yang bisa gue bagiin. Oke. Bang, gua mau nanya nih bang, dari perjalanan panjang lu ini ya, bersama almarhum dan 2 temen lu ini, 2 sahabat lah. Tadi kan di akhir lu bilang lu dapat amanah menjaga keluarga almarhum gitu. Sampai sekarang apakah masih ada hubungan bang? Maksudnya masih komunikasi lah dengan si adiknya? Ya kalau dibilang komunikasi masih sih bang. Alhamdulillah kita bertiga sama Ari sama Bowo tuh masih komunikasi. Ya mungkin karena bedanya kita jauh aja. Karena kan adiknya ini ngikut suaminya. Oh gitu. Oke. Ya. Apalagi kan perempuan juga ya. Iya. Nggak enak juga sama suaminya. Ya kebetulan sih suaminya tahu gitu histori kita berempat. Oke. Nah, perasaan lu gimana tuh bang pas saat lu ngegendong dia dengan kondisi yang ya mungkin ya di pikiran lu itu ya udah kacau balau lah. Kalau gue sendiri sih, gue pribadi ya, itu jangankan gendong ya, itu gue jalan aja mungkin udah ya itu bang, terbata-bata. Jadi jalan tuh ya udah sekuat-kuatnya aja, cuma harus dikuat-kuatin gitu. Jalan selangkah 2 langkah, selangkah 2 langkah, 3 langkah berhenti. Tapi pada saat itu nggak ada pendaki yang naik atau yang turun gitu? Gue sempet ketemu pendaki itu di kandang badak bang. Kandang badak? Iya, kandang badak sama pas gue di air panas. Itu terakhir gue ketemu pendaki. Oke, berarti setelah kejadian itu lu nggak ketemu lagi ya? Kondisi juga udah mulai malam juga sih ya? Iya, terakhir ketemu tuh pas gue lagi pada berendam di air panas. Weh bang, anteng banget. Iya bang, namanya orang kampung. Ketemu air panas, betah gitu. Oke. Duluan bang, gitu. Oke deh, Bang. Makasih banyak nih Bang Rija. Ya, Bang Indra. Sebelumnya udah oke buat teman-teman ya, mungkin kalian yang menyimak video ini bisa mengambil sisi positif dari apa yang dialami sama Bang Reza ini bersama dengan 2 orang temannya dan almarhum Teddy. Oke, sebelum gue tutup, gue mau ingetin buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe, dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang memiliki cerita horor atau pengalaman horor, bisa langsung DM ke Instagram Indra.stories atau bisa email, yang emailnya gue cantumin di bawah ini. Dan kalian juga jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Bang Reza di Selatan Jakarta. Di sana juga banyak cerita-cerita horor yang gokil-gokil. Oke, mungkin sampai sini aja dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gua Indra pamit undur diri dan di sini ada Bang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.